dan seluruh pejabat eselon 1 serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka Masa jabatan Sri Mulyani di Kabinet Indonesia Maju akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024. Masih belum jelas Sri Mulyani bakal ditunjuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto atau diganti dengan sosok yang baru. Namun demikian, sinyal Sri Mulyani bakal diganti menguat seiring dengan tangisnya yang pecah saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa 17 September 2024. Rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Banggar DPR itu bisa jadi yang terakhir. Sebab masa tugas DPR periode 2019-2024 akan berakhir pada 30 September 2024. Sementara Sri Mulyani akan menyelesaikan masa tugasnya di Kabinet Indonesia Maju pada 20 Oktober 2024. Saat menyampaikan apresiasi kepada para rekannya, Sri Mulyani tercekat, terdiam, dan menarik napas berulang kali untuk melanjutkan pidatonya. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik, selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Wamen Suhasil Nasara, Pak Wamen Tommy, Pak Thomas Jiwandono, dan seluruh pejabat eselon 1 serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Pecahnya tangisan Sri Mulyani dalam rapat terakhirnya dengan Banggar DPR RI semakin memperkuat spekulasi bahwa ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo Gibran. Tak hanya kali ini, Sri Mulyani juga berulang kali melempar kode yang menyiratkan bahwa dirinya tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dan digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Adapun Thomas Jiwandono merupakan keponakan Prabowo yang diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kamis 18 Juli 2024. Lantas, apa saja sinyal-sinyal yang diberikan Sri Mulyani terkait purna tugasnya? Sinyal pertama dilempar oleh Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama pada raker dengan Banggar DPR RI pada Selasa 17 September 2024. Saat itu, Sri Mulyani sempat berdebat dengan Banggar DPR terkait klausul penyusunan anggaran RUU APBN 2025. Setelah berdebat, Sri Mulyani menyatakan bahwa masukan-masukan dari DPR akan diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya. Ia pun merujuk pada Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwandono. Jadi kalau concernnya Pak Dolvi, jawaban singkatnya ya nanti pemerintahan baru kita akan sampaikan. Kalau Kementerian Keuangan kan saya ada Wamen 2 Pak, jadi saya sampaikan ke Wamen 2 gitu kan.
Di sini kan juga ada koalisi ya, jadi koalisi juga tahu gitu Pak. Sinyal kedua disampaikan Sri Mulyani saat dirinya merayakan ulang tahunnya ke-62 bersama jajaran Kementerian Keuangan pada 26 Agustus 2024. Saat memberikan potongan tumpeng kepada Thomas, Sri Mulyani menyebut keponakan Prabowo itu sebagai penerusnya. Sinyal selanjutnya diberikan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja Komisi 9 DPR RI pada Agustus 2024 yang lalu. Saat itu, Sri Mulyani menitipkan Thomas kepada para anggota Dewan, sembari menyebut keponakan Prabowo itu sebagai penerusnya. Dan terima kasih semuanya yang selama ini pertemanan dan juga persahabatan maupun berbagai masukan yang luar biasa kepada kami semuanya. Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya ini Pak, ini kan yang akan meneruskan. Kemudian saat acara peringatan Hari Pajak pada Juli 2024 lalu, Sri Mulyani sempat mengomentari lagu berjudul She's Gone dari band Steelheart yang dinyanyikan oleh Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo. Sri Mulyani menyebut bahwa dirinya akan pergi seperti judul lagu yang dinyanyikan oleh Suryo Utomo dan jajarannya. Posisi Menteri Keuangan merupakan jabatan strategis. Pemerintahan selanjutnya perlu untuk memilih pengganti Sri Mulyani dengan berhati-hati. Pengganti Sri Mulyani diharapkan setidaknya setara dengannya atau justru lebih baik. Nama Wakil Menteri Keuangan sekaligus keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono pun santer disebut-sebut sebagai pengganti Sri Mulyani. Lantas, jika Thomas Djiwandono memang akan menjabat sebagai Menteri Keuangan, bisakah dirinya membuat aturan yang bijak dan juga penuh terobosan di tengah nilai utang Republik Indonesia yang selalu menjadi sorotan publik? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.